Kajian hati. Tenang kan? Bunda. Iya teteh. Masih ada nih pertanyaan dari jamaah Mbak Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triasari, asal dari Kuningan, Jawa Barat. Bagaimana caranya kita bisa menerima takdir dari Allah, apalagi tentang menerima diri kita sendiri? Kita sebagai anak tidak bisa memilih untuk terlahir dari orang tua siapa. Kita juga tidak bisa memilih untuk terlahir sempurna, cantik ataupun ganteng, miskin ataupun kaya. Apa yang Mbak Dea rasakan? Mbak Dea izin merasa ada kekurangan dalam diri Mbak Dea sehingga apa yang Mbak Dea rasakan? Yang pertama pasti minder, gak percaya diri, terus kadang sama orang tuh dipandang sebelah mata, iya. Apalagi di dunia kerja susah banget bagi saya untuk mencari pekerjaan. Mohon maaf, apa yang Mbak Dea? Saya mempunyai kekurangan di tangan, mungkin antara tangan kanan sama kiri tuh gak sejajar, terus dari jari juga gak sempurna, agak bengkok-bengkok. Kalau di Jakarta mungkin bisa disebutnya disabilitas daksa ya, fisik. Mohon maaf, sejak lahir atau? Sejak lahir. Terjadinya? Iya, Sejak lahir. Apa yang pernah Mbak Dea dapatkan dari keadaan yang seperti ini? Ejekan iya, bulian ejekan? iya. Pernah? Cuman saya jarang cerita ke orang tua, saya pendem, saya selesaiin sendiri, udah. Apalagi waktu di sekolah juga jarang banget diterima, ya udah paling menyendiri aja udah, ya paling ada teman 1-2 nggak banyak. Paling disebut itu. Mbak Dea pernah bicara hal ini sama orang tua? Nggak pernah. Ya iri aja gitu, maksudnya orang-orang bisa diterima di lingkungan fisik yang sempurna, tapi kok saya enggak gitu kan. Kalau boleh tahu, gimana cara Mbak Dea berdamai dengan semua keadaan yang Allah titipkan? Ya paling nyibukin diri sih, Ustadz. Kayak mungkin ikut kajian atau volunteer dengan kerja. Terus kayak misalkan ada kajian di libur kerja, ada kajian di Istiqlal, sering ikut gitu. Belum kita lahir kan katanya kita dikasih pertanyaan sama malaikat 77 kali pertanyaan sama malaikat. Nah dari pertanyaan itu kok bisa saya lolos gitu, bisa terlahir di dunia. Perasaan dari saya kecil terus diuji. Kapan gitu saya menantikan kebahagiaan saya, bahagia itunya kapan gitu. Dari orang tua cerai, terus dari nyari kerja susah banget itu. Terus dari pasangan pernah ditolak juga. Mau peluk Kak Paula nggak? Boleh? Boleh. Bunda, ada takdir yang bisa kita pilih, ada takdir yang tidak bisa kita pilih. Takdir itu ada dua, satu takdir mubrom, takdir yang kejadiannya tidak melibatkan usaha kita manusia. Contoh, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, kita nggak bisa milih lahir di mana, kita nggak bisa milih orang tua kita seperti apa. Itu adalah takdir yang langsung Allah berikan, tidak melibatkan usaha kita. Tapi ada yang kedua namanya takdir mu'allaq. Takdir yang kejadiannya melibatkan usaha manusia. Jodoh, rezeki, pekerjaan kita, itu melibatkan usaha kita manusia. Maka di awal nasihat Ahilman Mbak Dea, jangan pernah membenci takdirnya Allah. Boleh jadi apa yang kamu benci justru itu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Maka sebaliknya, kita yang sering merasa sempurna, jangan suka menghina,
ciptaan Allah dengan kadar yang mungkin tidak sempurna dalam pandangan kita. Tidak sempurna menurut kita. Tapi boleh jadi kondisi Mbak Dea menurut Allah sempurna atau tidak? Sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Mbak Dea, jangan terlalu diambil hati semua hinaan orang yang pernah disudutkan kepada dirimu. Boleh jadi Mbak Dea yang sering dihina lebih mulia di hadapan Allah daripada mereka yang sering menghina Mbak Dea. Maka ke depan jangan pernah ragu dengan rezeki Allah. Selalu percaya Allah tidak mungkin menghadirkan skenario hatimu sakit dan patah. Kecuali di balik patahan itu Allah menyiapkan cahaya untukmu. Mungkin Mbak Dea merasa, kenapa ya urusan dunia begitu sulit. Nyari pekerjaan sulit, dapat jodoh juga mungkin sulit. Pertemanan juga mungkin sulit. Gak apa-apa. Asalkan di hatimu tidak pernah hilang Allah. Manusia bisa pergi meninggalkanmu. Kadang manusia datang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Betul gak? Tapi orang yang terbiasa dengan sakit hati, sudah tidak ada lagi hati bersandar kepada manusia. Karena faktanya berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang paling disengaja. Allah sengaja kadang membuat dirimu dengan segala kekurangannya agar Mbak Dea percaya hanya Allah yang biasa menyiapkan kelebihan untuk hidupmu. Insecure banget, malah pernah berpikiran mau ngumpulin uang buat operasi itu. Cuman kan itu juga biayanya maksudnya nggak murah gitu kan, pasti mahal operasi kayak gitu. Gak mau jadi beban mereka. Udah kalau aku doang yang tahu, udah aku aja. Apalagi adik jangan sampai ngerasain, udah. Lega sih, kayak ngeplong gitu. Maksudnya kayak bisa, jujur tadi ngobrol di depan gak percaya diri. Mau dirubah juga gak bisa diubah, apa yang mau diubah? Udah takdir? Iya udah ikhlas, ya mau gimana? Iya kan? Malah ada yang lebih parah dari aku ya. Segini juga udah alhamdulillah bersyukur kan masih bisa kerja, masih bisa jalan, masih bisa makan kan gitu.